Setelah tadi para pemain basket, kita akan panggilkan anak Indonesia berprestasi lainnya. Ini dia Hamzah dan ibu tercinta. Wow, halo, assalamualaikum, pagi. Apa kabar? Ibu sehat? Alhamdulillah. Mas, Walah, ketemu ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. alhamdulillah, barakallah. Silakan Bu. Mana Ibu? Hamzah, sini dulu. Kamu bawa apa ini? Ini aku bawa letter of Coba sini. acceptance, Kak. Sampai gak bisa dibawa sendiri. Iya. Wow, luar biasa nih. Banyak ya hadiahnya ya. Bukan hadiah ini. Oh, iya. Ini tanda kelulusan ya? Iya, surat penerimaan dari Surat penerimaan. Jadi Hamzah ini diterima di 13 universitas di dunia ya. Iya, benar banget, Kak. Dan universitas ini boleh kita tunjukin kan? Sure. Dilihat nih. Toronto University, Western Australia, Monash University. Ini Monash University di Monash bukan? Bukan. Jawab ya. Di Australia. Wow, luar biasa di mana-mana loh. British Columbia. Jadi gimana ceritanya? Katanya justru kamu di perguruan tinggi Indonesia justru nggak diterima. Iya, qadarullah mungkin belum rezeki saya ya, Kak, untuk melanjutkan di dalam negeri. Karena memang sebelumnya ketika saya kelas 11, saya telah mengikuti program persiapan dari Kemendikbud untuk melakukan study abroad. Seperti itu. Oke. Jadi pada saat itu kita tetap diberi kesempatan untuk mendaftar di dalam negeri. Namun qadarullahnya saya nggak lolos. Tapi justru lolos di beberapa kampus. perguruan tinggi di luar negeri. Iya. Dan itu juga yang luar biasa semuanya. Tepuk tangan loh. Duduk, Ibu, duduk. Tangan, sebelah sana. Ibu Oke. bangga nggak Bu anaknya bisa keterima di berbagai macam universitas besar yang ada di dunia? Alhamdulillah, saya bangga sekali, senang. Banyak orang yang memuji, banyak orang menyanjung. Tapi sanjungan itu saya anggap sebagai duri. Karena kalau kita terlena dalam sanjungan, dalam pujian orang lain, kita jadi besar kepala atau besar hati. Saya menyarankan pada anak saya supaya selalu rendah hati, selalu menerima apa adanya, selalu menyayangi orang lain, selalu gaul sama Ya, sesama. tidak lupa diri istilahnya Bu ya. Gimana sih caranya bisa keterima di 13 ya di universitas top itu? Kita biar kasih tipsnya kan siapa tahu ada yang nonton pengen keterima juga di universitas top. Syasya ya. Gimana Hamzah? Oke, mungkin untuk yang pertama harus memenuhi requirement dari universitasnya ya, Kak. Mulai dari bahasa, terus juga biasanya kalau apply di luar negeri itu cenderung lebih untuk menulis essay seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita juga bisa apply di bebas universitas yang dikira bagus seperti itu sih, Kak. Oke, nah ini 13 universitas kan menerima kamu. Akhirnya kamu menerima yang mana? Saat ini saya telah diterima di University of Toronto untuk program beasiswa dari Beasiswa Indonesia Maju. Karena setelah saya compare dari universitas yang menerima saya, ranking tertinggi ada di University of Toronto untuk program ekonomi. Dan itu beasiswa? Iya, Keren banget loh, tuh. Sebentar. Ibu dan bapak masih ada juga kan? Masih ada. Masih. Sehari-hari kegiatannya apa? Kalau bapak sih kan udah sepuh, usianya udah 65 lebih lah. Jadi ya ke sawah. Bertani. Iya. Jadi ini anak petani yang diterima di berbagai macam universitas. Masya Allah. Kalau ibu kerjanya apa Bu? Ibu sama di rumah. Ibu di rumah, Iya, apa ibu buruh rumah tangga. tani? Iya, ibu rumah tangga biasa lah. Cuman kegiatan saya sibuk ngurusin anak-anak terutama ya, sama cucu dititipin cucu 2. Ya. Terus Ini anak keberapa? ini anak ke-7. Dari? 8 bersaudara. Ih, sama aku nomor 7 dari 8 juga. Pantesan sama-sama pinter kita. Iya. Bener, Kita nyari cuan ini mah. bener. Si Hamzah pinter dalam masalah edukasi. Betul. Nah, ini- pinter gosip. Jadi sama. Iya, masuk. Oke. Bener. Caranya gimana bisa kamu sepintar ini? Apa yang kamu lakukan? Cara belajarnya, makanannya? Oke, mungkin untuk makanan ya biasa aja sih. Karena aku juga dari orang tua yang di desa ya, makanan di desa ya Iya. gitu. Dari Namun mana asal daerahnya? Dari desa Jati Makmur. Kecamatan Songgok. Jati Makmur. Jati Makmur Brebes. Iya. Oke, terus makanan seadanya. Iya, seadanya. Mungkin untuk cara belajar sendiri yang pertama aku fokus di satu titik dulu kalau belajar. Jadi nggak semua dipelajari terlebih dahulu, tapi aku fokus di goal aku tadi gitu. Kalau udah tercapai di goal tadi, aku baru belajar yang lain. Jadi Oke. agar tetap mengingat materi yang telah saya pelajari. Oke, gitu. mata pelajaran apa yang paling kamu suka?
Aku suka matematika sih. Matematika. Jadi kayak matematika kamu mau misal hukum Pitagoras itu dimantepin dulu, Iya. baru yang lain-lainnya gitu. Iya, seperti itu sih Kak. Wih. Keren. Oke, di Toronto kamu ngambil apa majornya? Aku di Toronto ambil major economics. Economics. Wah, cita-citanya mau jadi apa sih? Kalau cita-cita saya sendiri ingin menjadi ekonom di Indonesia, aku pengen berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, Kak. Ini bisa jadi Menko, Menteri Ekonomi, bisa jadi Menko. Amin. Menko, bener. Ini medali apa? Nah, untuk Ini medali, medali main basket. Bukan beda. Dan tadi yang basket segmen 1, ini udah beda. Ini dia. Abang. Mana dulu bebas? oke, kebetulan saya juga salah satu siswa yang cukup aktif ya di sekolah, jadi aku sering mewakili sekolah saya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional. Jadi ini kompetisinya kompetisi apa? Cukup dia aja ngomongnya kayak gitu. Jadi ikut kompetisi apa? Ya memang kalau di luar negeri kan ngomongnya harus bahasa Inggris. Iya. Iya. Jadi kompetisi Oke, untuk kompetisi sendiri yang pertama aku alhamdulillah dapat medali emas pada kejuaraan robotik tingkat nasional. apa? Bikin apa kamu? Pada saat itu aku buat robot mobile sih yang diprogram seperti itu Kak. Robot mempunyai program. Robot supaya- mobile. Robot mobile. Terus Iya, apa lagi? terus selanjutnya aku dapat dari nasional dilanjutkan lagi ke tingkat Asia Tenggara pas itu di Singapura. Namun karena COVID-19 jadi dilaksanakan secara virtual Kak. Tapi dapat juara juga. Tapi alhamdulillahnya saya dapat medali perunggu. Perunggu untuk Asia Iya, Tenggara. tingkat Asia Tenggara. Oke. Hebat. Oke. Terus terakhir mungkin dari tingkat internasionalnya sendiri, kemarin harusnya di Singapura, di Korea Selatan, alhamdulillah saya juga dapat medali perunggu untuk kategori kreatif. Jadi kamu aktif juga berkompetisi ya? Iya. Dan bahasa Inggris kamu kayaknya bagus deh, harus bagus kan? Coba kamu ceritain tentang ekonomi di Indonesia harusnya seperti apa? Coba bahasa Inggris. Susah ceritanya. banget. Nah, ceritanya kan dia mau jadi kalau udah besar mau jadi Susah. menteri ekonomi. Iya. Contoh pakai bahasa Inggris. Biar satu dunia itu dengar bagaimana Indonesia di mata dunia tentang ekonominya. So, Indonesian is lowest in the economic sector, so I want to improve economic development in my country. Hopefully in the future, I got to contribute in economic development in Indonesia. Yes. And what about your mother? You love him? You love her? Him dari mana? Ini cewek him. Di mama her aja gue masih salah. Oke, coba kamu ceritakan tentang kecintaan kamu pada ibu kamu. Oke, pakai bahasa Inggris nih. Yes, of course. Alright. Okay, since I was a child, my mom always teach me about real life. Hidup, So they teach about to still prayer, berdoa, to still improve about my mistaken in kesalahanku anything. diperbaikin. Yes, terus juga Itu juga pakai bahasa Inggris ya. Grogi dia, grogi, gak apa-apa. Jadi